Perkenalkan, nama saya adalah Jayendina Purba dengan NIM 210906028. Di sini saya akan menjabarkan mengenai kekuasaan dan politik primordial, di mana saya mendapat dari subtema ini melalui buku Etika dan Logika Berpolitik yang bersumber dari Bakir Ihsan. Mengenai kekuasaan dan politik primordial, kita terlebih dahulu mengulas mengenai kekuasaan, yang dimana kekuasaan adalah kemampuan untuk memenuhi tujuan atau maksud yang diinginkan. Kemudian mengenai kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum pemerintah, baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri. Di dalam wilayah kehidupan bernegara semacam ini, seringkali formasi sosial budaya kekuasaan politik menjadi artifisial, yakni keadilan sebagai tuntutan dari prasyarat adanya keseimbangan kekuasaan politik menjadi sangat relatif, yakni tergantung dari siapa dan kelompok yang mana secara lebih dominan menguasai pusat atau institusi kekuasaan itu, yang dimana dalam penjabaran tersebut ketika penguasa menguasai sebagian yang dia inginkan untuk mencapai kepentingan dirinya sendiri. Kemudian beralih kepada primordial, di mana primordial adalah suatu perasaan-perasaan yang dimiliki seseorang yang sangat menjunjung tinggi ikatan sosial yang berupa nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang bersumber dari etnik, ras, tradisi, dan kebudayaan yang dibawa sejak seorang individu baru dilahirkan. Mengarah pada hal itu, politik primordial muncul karena adanya suatu kepentingan pada suatu kelompok dengan mempercayakan bahwa suatu budayanya yang lebih tinggi. Secara historis, negeri ini berdiri di atas maupun dalam primordial, baik atas nama suku, agama, maupun lainnya. Rekaman sejarah politik kita menunjukkan citra negara yang bersifat komunal primordial, seperti negara Pasundan, Jawa, Borneo, negara Islam Indonesia, dan beberapa gerakan separatis lainnya. Kemudian yang saya baca dari buku ini adanya pengutaraan mengenai Halbert Feig mengurai lempengan primordial yang menjadi pijakan bumi NKRI ini dalam 3 kelompok masyarakat. Yang pertama, masyarakat plural, yakni ditandai oleh demarkasi yang begitu kuat antara warga asli dan keturunan seperti Cina, Arab, dan Eurasia. Yang kedua, masyarakat mosaik yang dicirikan oleh diversifikasi kelompok-kelompok etnis yang ratusan jumlahnya dengan identitas tradisionalitasnya. Ketiga, masyarakat multigrup, yaitu ditandai oleh adanya kelompok yang bersatu dalam lingkungan yang lebih besar dengan anggota yang lebih besar pula. Pada itu, adanya ciri primordial itu yakni berwujud sebagai identitas kelompok, memiliki cita-cita yang sama, konsekuensi dari adanya masyarakat multikultural, memicu permusuhan. Kemudian adanya bentuk sikap dari primordial. Yang pertama, adanya sikap loyalitas yang menjadi sangat penting, sebab dengan tumbuhnya sikap untuk mempertahankan keutuhan suatu kelompok. Yang kedua, pemicu adanya permusuhan. Primordialisme secara sadar maupun tidak dapat menimbulkan suatu prasangka dan permusuhan antar sekelompok maupun golongan lainnya. Ketiga, berwujud sebagai identitas kelompok yang memiliki tujuan yang berwujud perlawanan atas adanya ancaman dari luar dan juga sebagai bentuk loyalitas. Adanya dampak primordial dalam kultur politik. Yang pertama, membawa dampak positif, yaitu meneguhkan cinta tanah air, mempertinggi kesetiaan terhadap bangsa, mempertinggi semangat patriotisme, menjaga keutuhan dan ketertiban budaya. Kemudian beroleh pada dampak negatifnya, yaitu mengganggu kelangsungan hidup suatu bangsa, menghambat modernisasi dan proses pembangunan, menghambat hubungan antar bangsa, menghambat proses asimilasi dan integrasi, penyebab terjadinya diskriminasi. Kemudian adanya politik primordial ini karena adanya konsep primordial, seperti etnosentrisme infleksibel, yang seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk keluar dari sudut pandang budayanya sendiri ketika menilai budaya orang lain, menganggap bahwa budayanya lah yang paling benar di antara budaya yang lain. Kedua, etnosentrisme fleksibel, yaitu orang yang dapat memberikan persepsi mereka secara tepat dan bereaksi terhadap suatu realitas yang didasarkan dari sudut pandang budaya sendiri dan menafsirkan perilaku seseorang berdasarkan latar belakang budayanya sendiri.
Cara mengatasi primordial maupun politik primordial itu yang pertama mensosialisasikan atau merangkul mereka untuk bersama-sama bergabung agar dapat membaur dengan lingkungan masyarakat sekitar, di mana dengan adanya sosialisasi mereka semakin terikat pada budaya-budaya yang lain. Kemudian tidak menghakimi kebudayaan mereka. Dengan adanya perbedaan budaya, tidak menghakimi budaya yang satu dengan budaya yang lain. Ketiga, memperkenalkan secara perlahan kebudayaan di lingkungan sekitar, yakni seperti memperkenalkan budaya yang satu dengan budaya yang lain agar tercipta rukun budaya. Keempat, mencoba untuk saling menghargai perbedaan budaya yang ada. Jadi, melihat pada eksistensinya terkhusus di negara kita, seharusnya kekuasaan serta politik primordial lebih dijunjung tinggi pada eksistensi ke arah yang mendukung yang baik, perlahan pertalian yang baik sehingga tidak terjadi polemik kepentingan pribadi, melainkan pada kepentingan bersama guna untuk mensejahterakan kehidupan bersama. Sekian dari saya, jika ada kata-kata yang salah mohon dimaklumi dan dimaafkan.